Bersyukur pada Tuhan karena segala kasih karunia anugerah yang daripada Tuhan. Siapa diberkati melalui pujian penyembahan, angkat tangan saudara, beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus saudara. Ya, bersyukur pada Tuhan, hadiratnya itu memberkati setiap kita, karyanya yang luar biasa. Terima kasih juga semua pelayan Tuhan, PW, semua yang sudah melayani diurapi oleh Tuhan. Ya, saudara sudah datang dalam ibadah onset, saudara lakukan ibadah ini dengan baik sehingga menjadi ibadah yang sangat menyukakan hatinya Tuhan. Dan Tuhan bisa berkarya nyata di tengah-tengah kita. Saudara yang baru pertama kali hadir, saya ucapkan selamat datang. Kami akan sangat senang dengan kehadiran saudara. Ikuti juga dengan sungguh-sungguh, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan saudara akan dapatkan petunjuk dari firman yang akan terus menuntun hidup saudara, yang mendatangkan kasih karunia dan anugerah luar biasa saudara. Iya, saudara ikut online juga sama, jangan disambi, ikuti sungguh-sungguh. Dan saya percaya ya, dimanapun saudara berada, apapun keadaan saudara, saudara akan diberkati, mendapat kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Ya saudara, kita hari ini punya ibadah beda dengan biasanya. Ini ibadah disertai dengan perayaan saudara. 50 tahun pernikahan dari saya dan istri saya saudara adalah yang penuh sukacita. Beri tepuk tangan yang meriah saudara. Ya, ulang tahunnya tanggal 1 Agustus saudara. Dulu tahun 76. Jadi ini 50 tahun saudara. Ya, luar biasa sekali saudara. Dirayakan di semua kota gereja kita, 20 kota semua merayakan sama-sama. Di Solo saja 3 tempat saudara. 3 tempat itu 14 kebaktian saudara. Jadi banyak di mana-mana supaya setiap jemaat ya dimanapun berada bisa mengikuti, bisa ikut mengucap syukur kepada Tuhan, merayakan kebaikan Tuhan. Saya juga akan ingatkan, tekankan, tujuannya bukan merayakan keberhasilan saya membangun rumah tangga, saudara. Bukan keberhasilan kami membangun pernikahan. Tapi yang ingin saya rayakan, yang saya rindu kita semua rayakan adalah kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh hanya bisa berjalan 50 tahun dalam keadaan baik. Kita semua manusia lemah. Saya penuh juga kelemahan, penuh dengan kekurangan. Kalau bisa 50 tahun berjalan dengan baik sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih karunia, karena Tuhan yang menuntunnya, karena Tuhan yang menyertainya, karena Tuhan yang menolongnya, karena Tuhan memberi kekuatan, karena Tuhan sendiri yang berkarya sehingga bisa sampai hari ini 50 tahun saudara. Lah saudara, saya percaya firman Tuhan akan memberkati kita. Tepat sekali saudara, mulai hari ini saudara kita masuk seri khotbah tentang keluarga, tentang rumah tangga saudara. Hari dengan tema bulanannya Covenant House atau keluarga perjanjian saudara. Bangun satu bahtera rumah tangga dengan perjanjian ilahi yang daripada Tuhan, dibangun sesuai dengan tuntunan Tuhan, dibangun sesuai dengan firman Tuhan, dibangun dalam penyertaan Tuhan saudara. Dan saya percaya akan menjadi rumah tangga yang penuh kasih karunia, rumah tangga yang terus dituntun oleh Tuhan, rumah tangga yang mengalami kasih karunia. Khususnya hari ini saudara, temanya batu penjuru pernikahan. Diucapkan bersama-sama saudara, batu penjuru pernikahan. Sekali lagi, batu penjuru pernikahan. Jadi saya ajak saudara, jadikan Kristus ya satu-satunya batu penjuru yang tidak pernah gagal. Jadi supaya kita bisa mengalami saudara pernikahan, maupun rumah tangga yang sungguh-sungguh penuh dengan tuntunan Tuhan, penuh kasih karunia. Jadikan Kristus, jadikan Yesus, jadikan Tuhan itu batu ya petunjuk saudara, atau dikatakan di sini ya batu ya penjuru saudara, yang terus akan menuntun kita, yang tidak pernah gagal, yang tidak pernah lalai, sehingga kita bisa membangun sesuatu dengan luar biasa. Efesus 2 ayat 19 dan seterusnya. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga
dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Saudara semua, kita semua bukan orang asing, bukan pendatang, tapi sudah menjadi satu keluarga di dalam Tuhan, yaitu keluarga Allah. Tepuk tangannya yang sangat meriah, saudara. Ya, bersyukur gereja kita diberi nama keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Kalau ini diucapkan sama-sama, saudara, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Sekali lagi, Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Sekali lagi supaya kita tangkap, Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia ya bertumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Saat itu saudara Rasul Paulus sedang cerita tentang membangun gereja Tuhan. Membangun gereja Tuhan, saudara, ya dengan apa? Jadikan Kristus itu batu penjuru, saudara. Karena Kristus adalah batu penjuru dalam membangun gereja Tuhan, maka gereja Tuhan menjadi gereja yang kuat, gereja yang bertumbuh, gereja yang bergerak, saudara. Gereja yang maju terus, saudara. Gereja yang selamatkan banyak jiwa. Gereja yang penuh dengan kuasa dan mujizat. Saat ada tantangan, saat ada aniaya, saat ada badai, saudara, tidak goyah, tetap teguh saja. Saat ada tekanan, justru makin meluas, saudara. Justru akhirnya sampai ke ujung bumi. Kenapa? Kristus sebagai batu penjuru. Bangun gereja, dasarnya adalah Tuhan. Tuhan adalah dasar dalam membangun gerejanya. Maka kita lihat terus mengalami hal yang luar biasa. Sampai sekarang sudah 2000 tahun gereja Tuhan tetap eksis. Gereja Tuhan makin tersebar. Gereja Tuhan selamatkan lebih banyak lagi. Gereja Tuhan akhir zaman jadi pemenang. Jadi pemenang. Dan satu yang luar biasa sampai sekarang. Karena gereja dibangun dasarnya Kristus sebagai batu penjuru. Demikian juga dengan rumah tangga, saudara. Saya baru merayakan 50 tahun. Gereja ini sudah 2000 tahun lebih. Tetap eksis, tetap luar biasa. Tepuk tangannya yang sangat meriah untuk Tuhan. Kalau kita bangun rumah tangga kita, jadikan Kristus sebagai batu penjuru. Jadikan Tuhan sebagai dasar bangun rumah tangga. Jadikan Yesus batu penjuru dalam bangun rumah tangga. Kita akan mengalami yang sama. Tuhan akan menuntun kita. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan membackup kita. Dan kita akan mengalami kasih karunia anugerah yang luar biasa. Ada batu penjuru yang benar. Tapi juga ada ya batu penjuru yang salah. Kalau bangun ya batu penjuru yaitu Kristus, itu langkah yang benar. Jangan salah, jangan ada yang lain jadi batu penjuru dalam membangun hidup kita. Jadi penjuru dalam membangun pernikahan atau rumah tangga kita. Jangan ada apapun kecuali Kristus, kecuali Tuhan, kecuali Yesus, saudara. Karenanya Yesuslah satu-satunya yang tidak pernah lalai, satu-satunya yang tidak pernah tinggalkan kita, satu-satunya yang tidak pernah gagal, satu-satunya yang punya kepastian. Yang lain tidak ada. Jangan bangun kehidupan kita, saudara, rumah tangga kita dasarnya uang. Kalau ada uang, ya kita ini akan sukses. Ada uang, keluarga bahagia. Belum tentu, saudara. Uang berguna, sangat berguna. Setiap orang butuh uang, ya sangat berguna. Tapi tetap gak bisa jadi jaminan bagi hidup kita. Uang itu kadang-kadang datang, kadang-kadang hilang. Betul, saudara? Datang pun belum tentu membawa bahagia. Nyatanya ada banyak orang kaya pun bunuh diri. Berarti uang tidak menjamin. Betul, saudara? Uang tidak menjamin satu pernikahan berjalan dengan baik, saudara. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Tuhan, hanya Yesus yang bisa menjadi jaminan. Kalau kita terima Dia, kita taati tuntunannya, terus saudara ikuti tuntunan dari Tuhan, maka ada kepastian. Jangan ada pun apapun, jangan ada usaha kita, pekerjaan kita. Kalau usahaku sukses, oh pasti aku akan bahagia. Belum tentu. Kalau keluargaku sukses, oh rumah tanggaku bahagia. Belum tentu, saudara. Sekali lagi juga sama seperti uang. Ya, orang usaha ada yang sukses, ada yang gagal. Kalau saudara
Usaha sukses baru berhasil, pas gagal saudara akan putus asa. Saudara, sekali lagi jangan jadikan apapun, mungkin ya terkena dan macam-macam lah, punya kedudukan. Sekali lagi saudara, tidak ada satu apapun yang bisa menjadi batu penjuru yang mendatangkan kepastian saudara di dalam kehidupan kita. Amin. Bahkan pasangan juga sama. Kalau aku dapat pasangan yang baik, hidupku terjamin, belum tentu saudara. Yang namanya manusia itu terbatas. Yang namanya manusia kadang-kadang bisa berubah. Betul nggak saudara? Saya nggak bisa jadi jaminan bagi istri saya. Istri saya juga tidak akan bisa jadi jaminan bagi hidup saya saudara. Bahkan juga orang tua saudara. Lahir dalam keluarga yang kaya, keluarga yang baik, itu luar biasa, betul. Tapi tetap saja orang tua tidak bisa menjadi dasar yang sesungguhnya, batu penjuru yang sesungguhnya saudara. Orang tuanya baik saudara, tapi tetap kemampuannya terbatas saudara. Saya pernah mengalami saudara dengan banyak kesaksian-kesaksian saya. Waktu saya remaja, saya merasa bangga karena lahir dalam keluarga yang kaya. Orang tua saya kaya, sukses sebagai pengusaha. Dia cinta saya itu anak ragil paling kecil. Saudara saya 10 saudara, jadi paling diperhatikan gitu. Tapi sekali lagi sama, sekalipun saya andalkan dulunya, saya pikir karena orang tua saya kaya, saya lahir dalam keluarga kaya, hidup saya pasti terjamin, masa depannya pasti baik. Saya sudah berpikir untuk biaya studi nggak usah mikir, mau nanti studi di luar negeri usah mikir, biayanya pasti dibiayai. Pasti ada biaya. Sekolah yang terbaik pasti dibiayai. Setelah lulus mau modal kerja pasti diberi modal saudara. Nggak punya pengalaman, orang tua saya sudah jadi pengusaha yang sukses, sudah pengalaman, pasti akan ngajari, pasti akan menyertai, pasti akan membackup. Jadi saya pikir hidup saya terjamin karena punya orang tua yang kaya dan baik. Tapi ternyata ya waktu Tuhan izinkan rambut saya rontok, semua habis, semua alis saya hilang, semuanya hilang. Orang tua dengan kekayaannya nggak bisa nolong saya, dengan cintanya nggak bisa menolong saya. Orang tua saya mau keluarkan dana, mau saudara mengasihi saya saudara, tapi sekali lagi manusia terbatas. Ada yang bisa dilakukan, ada yang tidak bisa dilakukan. Hanya Yesus yang baginya tidak ada yang mustahil. Saudara masih ingat saya datang kemana-mana, dari dokter satu dokter berikutnya nggak ada yang bisa menolong saya. Dokter dengan kepandiannya yang mau berusaha nolong, tetap dokter juga terbatas saudara. Semuanya penting, orang tua penting, dokter penting, tapi tetap yang bisa menjadi batu penjuru, yang jadi jaminan, yang tidak bisa gagal, hanya Tuhan, hanya Kristus, hanya Yesus. Betul? Akhirnya karena nggak bisa ada pertolongan dari dokter, saya pengobatan alternatif juga nggak ada yang bisa. Hanya datang ke tempat-tempat keramat saudara, datang dukun tiban di Wonogiri saudara, naik puncaknya Gunung Rawu, katanya dulu Pak Harto sering di sana, yang nggak ada pertolongan. Sampai Gua Langse, katanya tempat pertapaan di Ponegoro, semua tempat saya datangi nggak ada yang bisa menolong. Prama saya datangi nggak ada yang bisa nolong saudara. Banyak sekali saudara, bahkan kadang-kadang ngalami sesuatu yang berat sekali saudara, ya tapi tetap tidak ada pertolongan. Satu kali ya saya dapat kabar di Jogja, ada satu orang saudara katanya bawa pekong dari Tiongkok, di situ bisa tanya, bisa menolong gitu saudara. Saya ke sana bersama ya yang lain gitu saudara, lalu minta pertolongan. Dia masuk kamar, dia sembahyang dengan pekongnya. Setelah keluar dia memberitahu, ini memang ya Taujen. Itu dulu saya belum Kristen saudara, masih kecil namanya Taujen. Ini dihukum oleh Tisian, dewa tanah marah karena dia pernah nginjak kuburan di mana gitu saudara. Saya sudah gak mikir nginjak kuburan di mana, ya lupa toh saudara. Saya memang dulu suka bedil gitu saudara, burung di hutan itu saudara. Ya sudah, tidak tahu nginjak di mana. Yang penting saya butuhnya rambut. Gimana saya bisa dapat rambut lagi itu saudara-saudara. Lalu dia berkata,
Karena ini adalah ya dihukum oleh Tisian, dewa tanah, ya harus dewa tanah. Tapi berupa hukuman, saudara. Lalu dia berkata begini, dia buat mantra, ya saudara kalau tahu ya, kertas itu ditulis itu jadi mantra. Lalu dibakar sampai jadi abu, itu yang pertama. Lalu yang kedua dia nyuruh saya cari minyak babi 1 mangkok, saudara. Jadi ada abu dari tadi, saudara, mantra. Ada minyak babi 1 mangkok, diapain? Disuruh minum. Saudara, itu berat sekali loh. Tapi yang namanya orang kefefet, apa-apa mau, saudara. Loh, betul loh, saudara. Ada ngalami toh, orang itu kalau sudah terjepit, ya sudahlah, disuruh apa yang mau saja, saudara. Sulit sekali tutup hidung, saudara. Minum tuh sulit, saudara. Tetap saya harus melakukannya. Kata butuh rambut. Loh, betul, saudara. Tapi masih dipesan lagi, jangan dihabiskan. Sisakan sedikit. Sekarang yang ketiga, cari telur kambing. Yang hitam-hitam dulu, saudara. Telurnya kambing, saudara. Diapain lagi, saudara? Dimasukkan tadi, disisakan sedikit minyak, abu, lalu kasih telur kambing, diaduk. Buat minyak rambut sendiri, saudara. Setiap hari kepala saya diolesi minyak rambut, telur kambing. Gara-gara sombong, merasa nggak butuh Tuhan. Saudara, hidupnya terkapar, hidupnya ngalami seperti itu. Nggak ada yang bisa jaminan bagi saya. 4 tahun mau cari dimanapun, sudah dipermalukan seperti itu, tetap nggak sembuh. Satu hari, saya ingat pelajaran agama di sekolah. Dulu saya sekolah Katolik di Purbayan. Ini gereja depan, belakangnya sekolah jadi satu. Hanya batasnya 1 pintu saja. Tapi selain ada pelajaran agama, sering diajak ke gereja juga, saudara. Di situ saya dengar ya pengajaran agama. Di situ saya dengar firman Tuhan. Baik di sekolahnya, baik di gerejanya. Tapi saya nggak percaya. Akhirnya saya setelah SMP 1 pindah di Pasar Legi, Kristen juga sama. Ada pelajaran agama. Tapi saya nggak percaya, saudara. Namun waktu saya mengalami musibah, waktu tidak ada jalan lagi bagi saya, kemana-mana nggak ada pertolongan. Saat itulah saya ingat pengajaran agama, pelajaran agama. Saat itulah saya ingat firman Tuhan yang disampaikan di gereja, bahwa Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Di dalam Yesus ada jalan keluar. Lalu saya datang pada Tuhan Yesus. Dan waktu saya datang pada Tuhan Yesus, saya disembuhkan, saya dipulihkan, saudara. Saya bangkitkan hidup saya. Baru saya mengalami pemulihan. Kalau tidak, sudah nggak ada apa-apanya lagi. Jadi sampah saja, saudara. Jadi sekali lagi, jangan saudara merasa apapun bisa jadi jaminan kehidupan saudara. Jangan taruh hidupmu di dasar lain kecuali Tuhan, kecuali Kristus, kecuali Yesus. Hanya di dalam Dia satu-satunya yang tidak pernah gagal. Tidak ada musai bagi Tuhan. Setelah saya sembuh, barulah saya bisa bangun pernikahan, rumah tangga, saudara. Baru ada ceritanya ini. Ya, pernikahan 50 tahun, saudara. Dulu saya seperti itu, saudara. Saudara tahu enggak, saudara? Ini siapa, saudara? Ini saya. Sengaja kalau pakai topi, kenapa? Takut ininya nanti putih, nggak ada alisnya, saudara. Saya tutupi, saudara, supaya nggak kelihatan gitu, saudara. Ya, ini saudara, saudara. Semua tertawa, mulut saya melengkung, gitu, saudara. Ya, tapi sekali lagi setelah itu saya disembuhkan Tuhan. Setelah sembuh, ya rambutnya juga sudah pulih. Barulah, ya saya dapat jodoh pasangan hidup. Ini dia, saudara. Saya mau tanya, saudara, kalau saya tidak datang pada Yesus, tidak dapat kesembuhan, masih gundul, nggak punya rambut, nggak punya alis, nggak punya semua, saya datang ini, mau enggak, saudara? Mau enggak kira-kira? Nanti istri saya datang, saudara. Tanya sama dia, ya, kalau dulu mau baca belum sembuh, mau enggak dijadikan istrinya? Kira-kira mau enggak, saudara? Halo? Kalau saudara mau, tak doa, saudara dapat pasangan seperti itu. Gak mau, saudara. Dalam Tuhan saja ada pertolongan.
Dalam Tuhan saja ada pemulihan. Dalam Tuhan saja ada jalan keluar. Tidak ada yang mustahil. Jadikan Yesus ada batu penjuru kehidupanmu. Dasar kehidupanmu. Dasar masa depanmu. Dasar rumah tanggamu. Kalau saudara ada yang belum ikut Tuhan Yesus, percaya saya, hidup itu enggak ada sesuatu yang bisa diandalkan kecuali di dalam Tuhan. Datanglah pada Dia. Terimalah Dia sebagai Tuhan, juru selamatmu. Jadikan Dia batu penjuru dalam membangun kehidupanmu. Saat tidak ada jalan, saudara akan dibukakan jalan. Saat saudara mengalami terpuruk, disitulah ada jawaban. Amin, saudara. Betul loh, saudara. Lihat, saudara. Setelah itu baru saya menikah. Ya, setelah sembuh, balas dendam. Dulunya gundul, gondrong gitu, saudara. Beda toh, saudara, ya. Sudah sembuh kok, saudara. Nah, sudah selesai, saya mulai bekerja, saudara. Sama, dulu orang tua saya kaya, tapi setelah berapa tahun kena musibah, kebakaran. Orang tua saya sedang di luar negeri, jadi semua perhiasan, semua barang berharga, nggak ada yang tahu di mana apa, kebakaran habis. Setelah itu dilanjutkan lagi, kebanjiran habis, saudara, habis-habisan. Saya waktu masih sekolah sampai harus dibantu ya family untuk biaya sekolah. Maka waktu kerja, saudara, nggak punya modal, terpaksa utang sana utang sini untuk modal kerja. Gali lubang, tutup lubang, utang si A. Nanti 1 bulan kemudian harus bayar A, utang si B. Terus muter seperti lingkaran setan, saudara. Nggak ada dana. Tapi sekali lagi, karena aku jadikan Yesus batu karang dalam membangun usaha saya, perusahaan saya. Tuhan buka jalan, Tuhan berkati, Tuhan tolong. Sampai akhirnya saya bisa punya perusahaan tekstil yang maju. Saya tidak perpanjangkan contoh dari kehidupan, tapi sekali lagi saya ingatkan. Jadikan dia batu penjuru dalam kehidupan, dalam studi, dalam rumah tangga, pernikahan, apapun. Saya tambah satu kesaksian bukan dari saya, tapi ini kesaksian dulu. Ini sungguh-sungguh terjadi di Jogja. Ada seorang gadis lulus SMA, pulang bawa rapotnya kepada ibunya, ditunjukkan pada ibunya. Ya, lalu waktu ibunya buka rapotnya, nangis. Lalu anaknya ditanya, kenapa bu kok nangis? Apa nilainya kurang baik? Ibunya berkata, enggak, nilaimu bagus sekali, 9, 10, 9, 10. Lalu anaknya tanya, kalau nilainya bagus, kenapa ibu nangis? Justru karena kau bagus nilainya, kau layak ya melanjutkan universitas. Dan aku tahu kau ingin sekali melanjutkan universitas. Tapi ibu itu janda, seorang penjahit, gak ada uang untuk biaya. Maka ibu nangis. Setelah itu ibunya masuk kamar, keluar bawa satu amplop, tunjukkan anaknya. Waktu bapakmu meninggal, ada temannya bapakmu memberikan satu amplop. Aku pikir ini pasti isinya dalamnya ada uang. Aku simpen baik-baik. Kalau terpaksa kepepet, ada sesuatu yang sulit, baru aku akan keluarkan. Dan aku pikir ini waktunya, butuh engkau bisa ya masuk universitas. Maka di depan anaknya dibuka. Waktu dibuka isinya berapa? 100 juta. Oh enggak, isinya 100.000. Kok diem tuh? Ibunya nangis lagi. Ibunya berkata, apa bisa masuk universitas dengan 100.000? Ibunya nangis lagi. Lalu anaknya itu hebat, peluk ibunya. Bu, gak usah nangis. Bapakku di dunia sudah meninggal. Tapi aku punya bapak di surga yang tidak bisa meninggal. Bahkan tidak pernah mau meninggalkan aku. Aku percaya bapakku di surga akan pelihara, akan tuntun, akan tolong aku bisa masuk universitas. Dia kuatkan ibunya, dia punya iman sungguh-sungguh. Dia jadikan Tuhan sebagai batu penjuru dalam hidupnya, dalam studinya. Dan waktu pendaftaran dia melangkah dengan iman. Bawa rapotnya, bawa semua yang persyaratan, dibawa, bawa 100.000-nya, antri. Waktu dia sedang antri, di situ ada lewat seorang bapak. Dan bapak itu rasa digerakkan Tuhan untuk lihat gadis itu. Sudah lihat Tuhan gerakkan, panggil dia. Ini bapak sebenarnya
tetap jalan nggak mau, tapi dikejar Tuhan terus, panggil dia. Lalu dipanggil masuk di kantor. Ternyata bapak itu adalah seorang dosen yang cukup punya kedudukan di universitas itu. Lalu masuk ditanya, namamu siapa? Keadaanmu bagaimana? Anak ini cerita panjang lebar. Saya anak seorang janda, lulusannya baik, nilainya baik, tapi nggak punya dana. Ibuku nangis, tapi aku berkata pada ibuku, aku nggak takut. Aku punya Bapak di surga yang menjadi batu penjuru hidupku, yang menjadi dasar kehidupanku, yang menjadi jaminan masa depanku. Aku percaya Bapak di surga akan menolong aku, bisa masuk universitas, bisa kuliah. Bapak itu ganti nangis. Dia berkata, sekarang aku tahu kenapa Tuhan perintahkan aku panggil kamu. Artinya apa? Tuhan nyuruh aku tolong kamu masuk universitas ini. Dia berkata, saya seorang dosen, ya dia punya kedudukan di situ, punya hak fasilitas. Masukkan satu orang free total, nggak bayar. Lalu dia buat memo kasihkan dia, bawa ini daftar free, nggak usah bayar. 100.000-nya saya bawa pulang, dia bisa kuliah. Kok diam lagi lah saudara? Sebab apa? Hanya Tuhan, batu penjuru yang pasti. Dengar saudara, hari ini jadikan dia batu penjuru. Kalau saudara jadikan dia batu penjuru, saudara akan bangun kehidupanmu kokoh. Saudara akan bangun kehidupanmu yang sungguh-sungguh ada badai tetap saja kokoh. Dan saudara akan berjalan dalam tuntunan, dalam penyertaan, dalam kemurahan, dalam kasih karunia. Jangan yang lain, hanya Tuhan, hanya Tuhan, hanya Tuhan, hanya Tuhan, hanya Tuhan, hanya Tuhan, hanya Tuhan. Bagaimana menjadikan Kristus sebagai batu penjuru dalam rumah tangga? Yang pertama, batu penjuru selalu dipasang paling awal. Katakan paling awal, 1, 2, 3. Paling awal, dipasangnya paling awal. Nggak ada batu yang lain, boleh dipasang dulu. Ya batu penjurunya dulu, pasang, baru boleh batu yang lain, saudara. Ya saudara, saya akan tunjukkan saudara apa sih batu penjuru. Ya banyak orang tidak tahu ini loh saudara, batu penjuru itu seperti itu. Batu penjuru ditempatkan di sudut, ini sudut ya saudara. Jadi dasar bangunan sebagai acuan ya utama, acuan utama kelurusan dan penopang seluruh susunan batu itu di atas maupun di sampingnya. Jadi dikatakan di sini saudara, dia yang pertama ditempatkan di situ. Yang pertama nggak boleh ada yang lain dulu, saudara. Ini dibuat sangat presisi, saudara. Oh, sikunya sungguh-sungguh lurus ya. Jadi ya sungguh-sungguh lurus. Jadi kalau orang mau bangun ke sana, di sini kalau ada pointer seperti ini bisa lanjutkan. Jadi semua harus lurus seperti itu. Nggak boleh geser sedikit pun. Kalau geser sedikit, makin lama gesernya makin banyak, makin berat. Tidak saudara. Yang pertama pokok dia harus ditempatkan lebih dulu daripada yang lain. Artinya kalau kita jadikan Tuhan sebagai batu penjuru kita, nomor 1 kan Tuhan. Utamakan Tuhan lebih dari segala-galanya. Dia itu nomor 1 di dalam kehidupan kita. Yesus mengajar kita hukum yang nomor 1, yang utama, yang lebih dari semua firman Tuhan yang lain, dari semua hukum yang lain, yaitulah kasihlah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang nomor 1. Itulah hukum yang utama, harus dinomorsatukan, harus diutamakan. Nomor 1 Tuhan. Lalu hukum kedua, kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu nomor 1. Itu sampai jadi visi gereja kita. Love God, love people with passion. Tuhan nomor 1. Kalau saudara tempatkan Tuhan nomor 1, maka Tuhan akan bisa menuntun saudara dan saya dengan sungguh sepenuhnya kita akan hidup dalam tuntunan. Kalau Tuhan di nomor 2, nomor 3, Tuhan gak bisa berkarya dalam hidup kita. Hanya kalau dia di nomor 1 kan. Amin. Saudara, mau cari pasangan hidup gimana? Cari dari Tuhan, jodoh yang dari Tuhan. Jangan milih sendiri, wis pokoknya ayu, wis pokoknya bagus, lebih lagi jiannya banyak gitu saudara. Uangnya banyak saudara dengar. Kadang-kadang Tuhan gak dianggap,
Tapi setelah nikah ada masalah nangis-nangis baru cari Tuhan. Tuhannya nomor 2. Tuhan balik. Kalau ada masalah baru Tuhannya dilibatkan. Tuhan tidak nomor 1, salah. Tuhan itu Alfa Omega. Harus yang pertama. Alfa, saudara. Sampai akhir. Tuhan yang pertama. Jadikan dia Alfa. Jangan apar katanya. Apar itu alat pemadam kebakaran, saudara. Kalau saudara beli alat pemadam kebakaran, biasanya untuk apa? Ditaruh saja. Gak langsung dipakai. Hanya kalau ada masalah. Hanya kalau kebakaran baru dicari. Nah seringkali orang seperti itu. Tidak taruh Tuhan sebagai awal. Apa? Tapi hanya ditaruh. Jadi orang Kristen punya Tuhan. Semua jalan sendiri. Mikir sendiri. Rencana sendiri. Sudah ketatap-tatap. Sudah babak belur. Sudah gak bisa apa. Baru teriak-teriak. Tuhan. Baru dilibatkan saudara. Ya hidupnya ngalami jatuh bangun terus. Tuhan nomor 1. Mau punya rencana pun Tuhan nomor 1. Biar Tuhan yang punya rencana. Dalam keinginan Tuhan nomor 1. Pokok Tuhan harus awal nomor 1 sebelum yang lain. Di nomor 1 kan. Kalau sekali lagi saudara berani menomor 1kan Tuhan. Saudara akan mengalami tuntunan. Kasih karunia anugerah yang luar biasa. Saudara belajar seorang yang luar biasa. Sebut bapak orang percaya Abraham. Abraham nomor 1 kan Tuhan lebih dari semua yang ada. Saudara bisa lihat Daud. Daud seorang yang menomor 1 kan Tuhan. Waktu dia mulai jadi raja. Yang pertama dilakukan bukan bangun kerajaannya dulu. Bukan bangun pasukannya dulu. Bukan bangun strategi perangnya dulu. Yang pertama kali adalah Tuhan. Ayo bawa tabut Allah ke kota kita. Ayo kita nomor 1 kan Tuhan. Supaya Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita. Supaya Tuhan itu menyertai kita. Supaya kita mengalami kemenangan, keberhasilan, dan kemenangan. Karena pada zaman Saul, ada bait Allah. Tapi Tuhan tidak di nomor 1kan. Sekedar ada bait Allah. Tuhan yang enggak diutamakan. Sehingga Tuhan tidak hadir. Tuhan tidak berkarya. Mereka jadi lemah. Mereka jadi kalah. Mereka hancur. Tahu Tuhan itu yang menentukan. Maka yang nomor 1, bangun satu tempat untuk meninggikan Tuhan. Itu nomor 1. Karena yang menentukan kemenangan adalah Tuhan. Tuhan nomor 1. Saudara bangun rumah tangga juga sama. Jadikan Tuhan nomor 1. Kalau saudara berani jadikan Tuhan nomor 1. Saudara akan lihat kasih karunia. Saudara lihat anugerah yang luar biasa. Kepala rumah tangga itu siapa ya saudara? Kepala rumah tangga saudara itu siapa ya? Bukan suami. Kepala rumah tangga yang sesungguhnya itu Tuhan. Bukan suami. Kalau saudara jadikan suami, ayah, kepala rumah tangga. Kalau suaminya balelo, rumah tangga saudara hancur, kacau. Betul? Tuhan. Kepala rumah tangga itu Tuhan. Suami harus suami yang takut akan Tuhan. Suami hanya adalah suami yang ikuti Tuhan. Maka rumah tanggamu akan kokoh. Rumah tanggamu aman. Nomor 1 kan Tuhan. Dalam segala. Dalam keinginan. Saya punya keinginan jadi pengusaha dulu. Tapi Tuhan punya keinginan saya jadi gembala sidang. Pergumulan batin. Tapi waktu saya ambil keputusan. Keinginan Tuhan di nomor 1 kan. Baru Tuhan tuntun. Baru Tuhan pakai. Sampai sekarang baru saya bisa melihat karya Tuhan dalam kehidupan saya. Walau waktu mau beli gedung biskup. Dijadikan gedung gereja. Saya sudah sering katakan, enggak punya dana. Tuhan sudah berkata, aku adakan yang tidak ada jadi ada dananya. Tapi tetap kita perlu berkarya, kerahkan. Istri saya, wah itu luar biasa sekali memberi. Semua dana dikeluarkan, tabungannya dipersembahkan. Punya tanah-tanah ya dijual, dipersembahkan. Punya mobil baru dijual, dipersembahkan. Sampai semua perhiasannya juga dijual. Supaya gedung biskup bisa dirubah menjadi gedung gereja. Ya pekerjaan Tuhan lebih diutamakan nomor 1. Sampai cincin kawinnya ikut terjual. Ikut dijual, tidak apa-apa. Pokok pekerjaan Tuhan jadi. Tuhan nomor 1.
Tapi setelah lewat sampai hari ini, Tuhan gak pernah lalai. Dulu saya sudah gak punya cincin kawin. Ini ulang tahun ke-50. Anak saya, saudara, berikan cincin kawin baru gitu, saudara. Cincin kawin, jubileum, 51 pernikahan. Nomor satukan Tuhan. Engkau akan di nomor satukan Tuhan. Betul? Yang kedua, saudara, adalah, saudara, batu penjuru menjadi patokan. Ya, acuan, patokan. Sehingga bangunan tetap bisa lurus. Tadi saya katakan, coba tadi batu saudara lihat, ini jadi patokan. Ini harus ikuti ini dibuatnya sangat presisi saudara, ke sini harus ikuti itu semua, nggak boleh menyimpang kanan, nggak boleh nyimpang kiri, nyimpang sedikit saja nggak boleh. Kalau nyimpang sedikit, ininya miring sedikit, lama-lama kacau. Jadi bangunannya nggak bisa nyatu, nggak bisa terkait satu dengan yang lain, saudara. Harus ikuti semuanya, jadi standar, jadi patokan kebenaran. Dalam arti apa? Jadikan firman Tuhan adalah standar kebenaran. Bangun rumah tangga kita, firman Tuhan adalah standar kebenaran, patokan kebenaran. Jangan menyimpang kanan, jangan menyimpang kiri. Tuhan berkata pada Yosua, ayo Yosua, bangkit, pimpin bangsa ini masuk tanah perjanjian. Ya, tapi kuatkan, teguhkan hatimu. Diulang-ulang, kuatkan, teguhkan hatimu. Ditambah lagi, jangan lupa renungkan firman siang dan malam. Jangan lupa perkatakan firman senantiasa. Lakukan firman senantiasa. Lakukan seperti firman. Jangan nyimpang ke kanan, jangan nyimpang ke kiri. Maka perjalananmu akan beruntung. Maka apa yang kau perbuat berhasil. Karena seperti yang dikatakan Tuhan, berjalan sesuai dengan firman, saudara. Maka saudara aman. Jangan nyimpang, jangan toleransi sedikit-sedikit, jangan. Ajarkan firman Tuhan dalam rumah tangga. Ajarkan ya anak-anak, jadilah teladan dalam melakukan firman Tuhan. Sejak kecil saya berjuang, saya sendiri belajar hidup sesuai dengan firman. Sejak kecil saya bawa anak saya kepada Tuhan. Bukan mau ya boleh, nggak mau yang boleh enggak. Ini orang tua itu punya kewajiban bawa anaknya pada Tuhan. Didik anaknya sesuai dengan firman, supaya anak-anak bertumbuh dalam firman, dalam kebenaran. Kelak masa depannya anak itu jalannya lurus, hidupnya jadi baik. Betul? Saya didik seperti bukan terserah. Per bulan sejak uang saku saya sudah didik mereka. Jadi sampai besar nggak ada masalah. Besar seperti apapun, ada gosip seperti apapun, nggak ada masalah. Tetap saja berjalan sesuai dengan firman. Betul saudara, rumah tangga jadikan firman nomor satu. Sepakat, suami istri anak sepakat. Firman Tuhan dasar kebenaran. Dasar kebenaran. Kenapa? Setiap orang itu beda. Diciptakan beda. Suami dan istri diciptakan beda. Betul enggak? Ya, seleranya beda. Keinginannya beda. Cara menyelesaikan masalah beda. Pendapatnya sering beda. Kalau tidak ada satu standar kebenaran, maka seringkali nggak ada titik temu. Tapi kalau ada satu, firman Tuhan, ini kita sepakat, ya jadikan acuan, jadikan panduan yang benar, firman Tuhan. Semua harus jalankan sesuai firman Tuhan. Yang beda, yang tidak sesuai firman, harus mau kembali pada firman. Aman. Saudara, saya dengan istri saya itu sama atau beda? Kalau yang kena saya, kena istri saya, saudara akan jawabnya apa? Apa Pak Silvanus? Beda banget, bukan beda. Betul saudara, sangat beda. Kalau nggak ada standar firman Tuhan, nggak bisa ketemu saudara. Bisa terus argumentasi, ribut terus saudara. Pendapatnya dia dengan pendapat saya bisa beda. Keinginannya dia dengan keinginan saya bisa beda. Tapi kalau sudah firman Tuhan, standarnya saling menghargai, saling menghormati, saling mengasihi, saling mengampuni, saling menyesuaikan. Tapi sesuai dengan firman Tuhan, sama firman Tuhan, dua-dua usaha. Betul. Saya juga senang, ya kadang-kadang dia menguatkan. Waktu dulu beli gedung Biskop Setar itu saudara, saya nggak punya iman seperti dia. Dia malah berani percaya, dia berani habis-habisan. Berani Pak, berani ayo.
berani melangkah, berani beli. Gitu. Dia yang menguatkan. Terus waktu bangun gedung ini, saya harus nyerahkan rumah saya yang satu, yang terakhir itu saudara. Saya nggak berani, tapi saya bersyukur punya istri, bahkan anak-anak yang berani jadi pelaku firman. Tuhan sudah beri firman, melangkah seperti dulu, berani habis-habisan seperti dulu. Terus saudara, sehingga bisa melangkah sesuai kehendak Tuhan, sesuai rema daripada Tuhan, sesuai visi dari Tuhan, sehingga berjalan. Luar biasa. Bahkan dalam hidup sama, kadang-kadang setiap orang itu saudara bisa mengalami kelemahan, ada tantangan, ada masalah. Kalau istri atau ya istri lihat saya sedang lemah, dikuatkan. Jangan lemah. Jangan ya menyerah, bangkit, ayo. Asal saya merasa disakiti, hati saya luka, jangan sakit hati, lapang hati. Ayo, ada roh pengampunan, lapang hati, hatinya yang lapang sehingga tidak simpan kepahitan. Ada yang terus ingatkan, firman, 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 firman. Sama-sama belajar, mau lakukan firman, berjalan, bangun rumah tangga sesuai firman. Firman Tuhan sebagai patokan, firman Tuhan sebagai acuan. Maka saudara, keluargamu keluarga firman. Dan saudara akan lihat firman Tuhan menjadi kenyataan. Saya tambah satu peristiwa begini saudara. Satu hari waktu saya sudah jadi pendeta, tapi masih jadi pengusaha. Saya tidak langsung saat itu, perlu berapa tahun penyesuaian. Saya pulang dari kerja, lalu saya nyapa istri saya itu seperti nggak nganggep saya gitu. Pokoknya nggak dianggap saudara. Sampai jam makan, nggak disediakan makan. Saya ngomong dia, sudah pokok nggak dijawab itu saudara. Kira-kira kalau suami ngalami seperti itu gimana? Gimana kali? Bah, gitu saudara, ini istrinya ada. Saudara, wah gak enak sekali saudara. Didiemin terus itu gak enak sekali. Apalagi kalau soal makan, saudara istilah sudah ya. Oh laki-laki kalau makannya terlambat itu bisa marah. Kok diem sebenarnya saudara? Loh betul loh saudara, bisa buktikan saudara. Karena menurut penelitian, wanita itu lemahnya di mulutnya. Bung terus saudara. Pria itu lemahnya di perutnya. Pokok perutnya lapar pasti bingung. Pasti ribut. Itu gak enak sekali. Saya jengkel, saya mau marah. Tuhan ngomong apa? Sabar itu. Tuhan ngomong sabar. Jangan emosi, ya sudah. Saya terpaksa sabar, diam saja. Tapi waktu kita nurut, Tuhan itu bisa tolong. Tuhan itu bisa buka jalan. Tiba-tiba anak saya, Bu Maria waktu itu masih kecil. Ya berkata, ya besok itu harus nyerahkan foto. Harus segera foto. Itu waktu mau ke Sampurna gitu saudara. Dari Urip Sumarjo. Istri saya ya dengan ya sudah kita antar anak foto. Lalu saya ambil mobil, saya nyetir mobil. Kalau saya yang nyetir, sebaiknya istrinya mestinya di mana? Sebelah atau saudara, betul nggak? Istri saya nggak mau sebelah, duduk di belakang. Jadi saya nyetir sendiri, saya merasa seperti sopir taksi gitu saudara, sedang bawa penumpang gitu. Tapi Tuhan tetap ngomong, sabar, jangan emosi, jangan meledak. Ya sudah. Jalan terus sampai Kalitan. Sudah tahu Kalitan, tempatnya Butin dulu juga. Lalu tiba-tiba saya lupa saya yang nyeletuk atau istri saya yang nyeletuk. Belok kiri. Ya, lewat Loji Gondrong gitu saudara. Lalu begitu nyebut belok kiri, lewat Loji Gondrong, tertawa. Karena itu salah ngomong. Maksudnya belok kiri lewat Loji Gandrung. Saudara nggak keliru ngomong, yang keliru Loji Gondrong. Saya tertawa. Istri saya tertawa, anak saya tertawa, masalah selesai. Loh betul saudara. Jadilah firman standar. Gak ada yang lain. Firman adalah yang benar. Maka saudara akan dapat acuan, tuntunan, pimpinan. Yang ketiga saudara, batu penjuru memang tidak kelihatan, tetapi menopang semuanya. Gambarnya tadi saudara, ya. Itu dipasang dahulu yang utama. Ya ini ada gambar yang bagus saudara. Setelah jadi kira-kira seperti ini saudara, menopang terus. Kalau ini kan sengaja dikelihatan. Kalau sudah jadi gedung besar, itu sudah agak kelihatan. Yang kelihatan gedung besarnya. Benar? Tapi bangunan itu yang menentukan kokoh atau tidak ini.
Yang tidak kelihatan, yang sudahnya dibahas saja, itu yang menentukan bangunan itu kuat atau tidak, bangunan itu kokoh atau rubuh. Yang menentukan itu tidak kelihatan, tapi menentukan semuanya. Demikian juga di dalam Tuhan, yang tidak kelihatan itu seringkali menentukan semua yang lain. Saudara, jadi jangan abaikan yang tidak kelihatan. Tidak kelihatan, tapi menopang dari semuanya. Banyak kali kita hanya lihat yang kelihatan. Sukses, rumahnya, perusahaannya, atau apapun saudara. Itu baik bukan tidak baik. Tapi jangan sampai mengejar yang kelihatan, harta yang kelihatan, kesuksesan yang kelihatan, dan yang lain yang kelihatan. Mengabaikan atau melupakan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu bisa sukses karena yang tidak kelihatan. Contoh yang mudah. Kalau saudara punya tadi rencana sesuatu ingin saudara kerjakan, jangan lupa yang tidak, doa dulu. Dengar ya, dalam doa akan ada tuntunan. Dalam doa akan ada penyertaan. Dalam doa ada pertolongan. Dalam doa itulah membuat kau berhasil. Kalau engkau jalan sendiri saja tanpa doa, belum tentu berhasil. Kadang salah, kadang gagal, kadang apa. Jangan lupa, jadikan Tuhan batu penjuri. Itu gak kelihatan, tapi itu menentukan hidupmu. Itu menentukan rumah tanggamu. Itu menentukan studimu. Itu menentukan kelompok selmu. Itu menentukan masa depanmu. Sayangnya kadang-kadang orang keliru kok saudara. Punya anak sejak kecil. Pokok kalau sedang ada PR, sedang ada ulangan, sudah gak usah sekolah minggu dulu. Gak apa-apa saudara. Karena besok Senin ada ulangan. Gitu gak usah sekolah minggu. Dianggap itu gak penting. Keliru saudara. Orang mau pandai seperti apapun, anak pandai seperti apapun, jenius seperti apapun, sukses seperti apapun, S1, S2, S3, es krim. Tapi kalau mentalitasnya rusak, hancurlah, air mata. Waktu kita syukuran, SKPLK mulai dibangun di gereja, saya ceritakan tentang betapa pentingnya bangun rohaninya, mentalitasnya. Setelah dibawa ke gereja pasti rohaninya akan jauh lebih kuat. Lalu setelah selesai ada yang bertemu saya, betul Pak. Dia kenal satu orang, anaknya. Yang penting pendidikannya itu luar biasa sekali. Dan memang lulus jadi seorang anak yang jenius, pendidikan tinggi, nilainya luar biasa. Tapi sayang kena pergaulan yang rusak. Akhirnya hidupnya hancur. Ilmunya gak ada gunanya. Titelnya gak ada gunanya. Fondasi di dalam batu karang. Jangan lalai. Tuhan yang gak kelihatan. Karena itu akan menentukan hidupmu yang kelihatan. Itu akan menentukan masa depanmu. Itu akan menentukan rumah tanggamu. Itu akan menentukan pernikahanmu. Itu akan menentukan pekerjaanmu. Jangan sampai abaikan. Bangun itu. Jadikan Tuhan batu penjuru. Kalau saudara sudah lakukan, saudara akan sukses. Karena itu yang menentukan hidupmu, menentukan rumah tanggamu, menentukan studi, pekerjaan, keuangan, pelayananmu. Bahkan saudara nanti akan jadi contoh, teladan bagi anak cucumu. Saudara akan mewariskan warisan iman. Saudara akan mewariskan warisan rohani. Akan buat anakmu ikuti jejakmu. Akan buat anakmu juga menjadi orang yang setia. Juga menjadi anak yang menjadikan Yesus sebagai batu penjuru dalam kehidupannya. Sehingga mereka juga bisa berhasil. Itu yang menjadi salah satu kerinduan saya dalam rangka perayaan ini, saudara. Saya sengaja tadi banyak contoh kesaksiannya kehidupan yang pernah saya alami. Jadi contoh, waktu saya salah, jadikan kekayaan orang tua batu penjuru gagal. Jangan ikuti yang salah, saudara. Jadikan Tuhan sebagai batu penjuru, saudara akan berhasil. Itu biar jadi contoh, itu biar jadi teladan. Saudara lakukan seperti itu. Yang belum ikut Tuhan, terimalah Tuhan sebagai Tuhan juru selamatmu. Yang sudah, tapi Tuhan diabaikan, sungguh-sungguh jadikan Tuhan sebagai batu penjurumu. Nomor satu kan Tuhan. Firman Tuhan standar utama. Jangan lupakan yang gak kelihatan. Jangan hanya sekedar yang kelihatan. Jangan sampai sudah melayani tapi ditinggal. Lah ini sedang repot kok. Jadi pelayanan selalu dikalahkan. Repot sudah gak kelayani. Demikian pelayanannya ditinggal, keliru. Jiannya kelihatan. Lah pelayanan gak kelihatan.
tapi pahalanya lebih daripada hasil yang di dunia. Kalau saudara dua-dua, saudara akan mengalami kasih karunia, saudara akan mengalami kemuliaan. Saya tutup dengan satu kisah karena Tuhan ingatkan saya, yaitu Obed Edom. Siapa saudara? Obed Edom, kataan Obed Edom. Saudara bisa belajar di Alkitab, itu contoh yang bagus sekali. Satu kali waktu Daud bawa tabut ya ke kotanya, tapi ternyata mengalami kecelakaan, mengalami musibah, sampai ada yang mati. Sehingga Daud sudah takut lagi bawa tabut Allah. Semua rakyatnya juga takut, ini pegang bisa mati, semua ketakutan. Saat seperti itu nggak ada yang mau bawa lagi, terpaksa ditinggal di rumahnya Obed Edom. Saudara, itu bahaya loh. Ada satu yang bahaya kalau ditaruh di rumah saudara. Wah, saudara bisa takut gadang, betul nggak saudara? Tapi luar biasa, Obed Edom itu tidak emosi, tidak melawan. Dia buka saja, dia terima. Bahkan waktu tabut Allah ditaruh di rumahnya, dia menghargai, dia sungguh-sungguh menghormati, dia meninggikan hadirat Tuhan. Tuhan suka diberkati, Obed Edom diberkati, keluarganya diberkati, luar biasa sekali. Dan Daud dengar, waktu Daud dengar, Daud sadar, bukan tabut Allah yang mendatangkan celaka, tapi cara yang salah yang membuat celaka. Lalu Daud bawa pasukan, sekarang diambil dari rumah Obed Edom. Itu jadi Obed Edom tidak enak loh. Ini masalah, ini celaka, taruh rumahnya. Sudah dibenahi, sekarang datangkan berkat, sekarang sudah maju, diambil lagi. Betul, bisa marah loh, betul saudara? Ini bahaya, kasihkan saya, sekarang berkat diambil. Dia bisa kecewa, dia bisa marah, dia bisa sakit hati. Tapi tidak, Obed Edom lapang hati. Bahkan waktu dibawa ke Bukit Sion, dia lapar dan haus akan Tuhan. Dia ikuti, dia tidak undur, dia tidak kecewa, ikuti terus. Sampai saudara di pondok Daud yang dibangun oleh Daud, dia hanya disuruh jaga pintu. Dia itu seorang penyembah. Tugasnya hanya jaga pintu. Tetap saja rendah hati. Dia mau kerjakan jaga pintu dengan sebaik, tidak mengeluh, tidak sungut-sungut, tidak sakit hati. Terima dengan sukacita, terima dengan lapang hati, terima dengan ketaatan, lakukan sebaik mungkin. Dan satu hari Daud lihat, Daud berkata, Obed Edom mulai sekarang harus jadi penyembah di pondok Daud, harus jadi pemuji di pondok. Hidupnya diangkat, dipakai Tuhan luar biasa, diberkati Tuhan luar biasa. Dan apa yang dilakukan jadi contoh bagi anak cucunya, jadi teladan. Anak-anaknya lihat seperti itu, diikuti. Anak-anaknya juga lapang hati, anak-anaknya juga lapar dan haus akan Tuhan. Anak-anak juga nomor satu kan Tuhan. Dan anaknya aja mengalami jalan yang benar, sukses, diberkati semuanya. Sehingga Obed Edom mewariskan warisan iman. Obed Edom mewariskan warisan rohani bagi anak cucunya. Itu anugerah. Saya akan ajak saudara baca ini. Akhirnya seperti ini saudara. 1 Tawarikh 26 ayat 4 mulai. Anak-anak Obed Edom ialah Semaya anak sulung. Soyabat anak kedua, Yoah anak ketiga, Sakar anak keempat, dan Netanael anak kelima, Amel anak keenam, Isakar anak ketujuh, dan Peuletai anak kedelapan. Sebab Allah telah memberkati Obed Edom. Tepuk tangan yang meriah. Diberkati dengan anak-anak, bahkan diberkati dengan anak-anak yang baik. Tuhan lihat apa yang dilakukan. Tuhan suka dengan Obed Edom, diberkati, hidupnya berhasil, keturunannya diberkati, keturunan yang baik. Lanjutkan lagi, apalagi saudara. Setelah itu saudara lihat ya, kepada Semaya anaknya lahir anak-anak laki-laki yang memerintah kaum keluarganya. Jadi leader, jadi para pemimpin, bukan ekor, jadi kepala. Saudara, memerintah kaum keluarganya, sebab mereka adalah pahlawan yang gagah perkasa, bukan pecundang. Anak-anaknya jadi pahlawan, tidak menjadi orang yang pahit hati, pahlawan yang gagah perkasa. Luar biasa sekali. Anak-anak Semaya ialah
Otni, Rafael, ya Obed dan Elsabat, saudara. Saudara-saudaranya Elihu dan Semanya, saudara, adalah orang-orang yang cakap, orang-orang yang cekatan, orang-orang yang pandai berbobot, orang-orang yang hebat. Lanjutkan lagi. Ya, saudara, mereka sekalian adalah keturunan siapa? Obed Edom. Sengaja ditulis. Itu mereka semua keturunan Obed Edom. Mereka sendiri, anak-anak mereka dan saudara-saudara mereka, ya, adalah orang-orang yang cakap dan yang mempunyai kekuatan untuk menyelenggarakan pekerjaan itu. Semuanya ada 62 orang dari Obed Edom. Dengar ya. Saudara dengar. Orang tua itu jadi panutan anak. Orang tuanya kalau penakut, saudara lihat, berarti akan anaknya penakut. Orang tuanya kalau jujur, seringkali bisa turun juga. Jadi ikut jujur. Yang dilakukan orang tua, itu ditiru anak-anak. Ayo saudara, hiduplah jadikan Yesus batu penjuru. Ikuti firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Saudara jadi teladan. Saudara jadi contoh. Saudara bisa mewariskan iman saudara. Saudara bisa mewariskan warisan rohani. Saudara bisa mewariskan warisan anugerah. Maka anak cucumu diberkati juga. Saya rindu seperti itu saudara. Ya, hari ini kita akan lakukan perjamuan kudus. Setelah itu saya dengan istri akan doa impartasi. Supaya apa yang sudah kami lakukan, ya saudara jadi teladan. Yang tidak baik saudara buang, yang baik saudara terima. Dan apa yang Tuhan berikan kepada kami ingin impartasikan. Saudara juga dapat kasih karunia. Saudara juga dapat imannya. Saudara juga dapat semua yang sudah Tuhan berikan. Sehingga terjadi impartasi. Kerinduan saya, baik anak-anak lahiriah, anak-anak rohani, semua saudara, jemaat anak rohani mengalami warisan iman. Mendapatkan warisan rohani. Kita lakukan perjamuan yang kudus, saudara. Lakukan perjamuan kudus. Ya, ambil roti perjamuan kudus. Saya undang pelayan-pelayan Tuhan maju ke depan untuk kita lakukan perjamuan kudus. Ya, saudara siapkan roti dan anggur. Kalau ada yang belum punya, lambaikan tangan saudara supaya saudara bisa dilayani, supaya saudara bisa diberikan. Sekali lagi, kalau ada yang belum punya, lambaikan tangan saudara. Iya, ya, kita akan lakukan perjamuan yang kudus, saudara. Yang online juga siapkan sungguh-sungguh. Kita lakukan perjamuan yang kudus. Ya, kalau sudah semua saudara, kita angkat roti tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kita akan melakukan perjamuan kudus ini. Angkat roti di hadapan Tuhan. Malam sebelum Tuhan Yesus menyerahkan dirinya, ia berkumpul bersama-sama dengan murid-muridnya. Ia mengambil roti dan mengangkat ke atas. Ia mengucap syukur. Ia memberkatinya. Ia memecah-mecahkannya. Serta memberikan pada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya roti yang kita angkat adalah sungguh-sungguh tubuh Yesus yang sudah rela dikorbankan supaya saudara dan saya diselamatkan? Apakah saudara percaya? Amin. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat anggur dalam cawan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimetrekkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara juga percaya anggur dalam cawan adalah sungguh-sungguh darah Yesus yang sudah rela dikorbankan sehingga semua dosa kesalahan saudara diampuni? Apakah saudara percaya? Amin. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Siapakah ya rala bayar? Datang pada Tuhan, saudara datang. Katakan terima kasih Tuhan. Kasih-Mu yang tidak terbatas. Engkau Tuhan, Engkau Allah rela dilahirkan sebagai manusia yang fana seperti kami. Bahkan sebagai manusia, Engkau rela Tuhan memberikan diri-Mu, menggantikan kami. Terima hukuman di atas kayu salib. Ditimpa semua sakit penyakit. Ditimpa semua kutuk Tuhan. Kau terima terus sampai
selesai. Sehingga Engkau berkata sudah selesai. Hukuman sudah ditanggung Tuhan sampai selesai. Kutuk sudah ditimpakan pada Tuhan Yesus sampai selesai. Maka ada pengampunan, maka ada keselamatan, maka ada kesembuhan, maka ada kasih karunia, maka ada segala anugerah daripada Tuhan. Maka membuat kita berhak menjadi anaknya Tuhan dan terima warisan ilahi daripada Tuhan. Berkata saudara terima kasih, terus saudara katakan pada Tuhan dan ambil langkah. Kalau saudara berdosa, ya akui dosa saudara, janji bertobat, minta ampun dan katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku terima pengampunan, aku terima keselamatan, aku terima aku terima kesembuhan, aku terima kasih karunia. Kutuk dilemnyatakan, Yesus sudah disakiti supaya aku disembuhkan. Yesus rela dijadikan miskin supaya aku diperkaya dan bisa jadi berkat. Terus saudara langkah dengan iman, terima. Tuhan, percaman kau datangkan anugerah besar. Saat ini Tuhan juga sama dalam rangka merayakan 50 tahun pernikahan. Tuhan, hamba-Mu juga seperti firman Tuhan ingin mewariskan, impatasikan warisan iman, warisan rohani, warisan kasih karunia, supaya semua jemaat yang ada juga menerima warisan iman, warisan hal yang rohani. Terima kasih kami yang luar biasa. Tuhan, sekali lagi Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau pakai hamba-Mu untuk mengimpatasikan. Saat ini saudara angkat saudara tangan tinggi-tinggi, angkat tangan saudara tinggi-tinggi, buka hati saudara lebar-lebar, siap terima impatasi iman, warisan rohani, warisan kasih karunia dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu bersama istri impatasikan warisan iman, warisan rohani, warisan kesetiaan, warisan ketaatan, warisan kekudusan, warisan Tuhan yang baik dalam nama Tuhan Yesus. Warisan keteguhan saat menghadapi badai, warisan ketulusan, warisan perkenanan dari Tuhan, warisan berjalan dalam tuntunan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang Tuhan berikan kepada gereja keluarga Allah, aku juga impatasikan jadi warisan bagi setiap jemaat Tuhan yang berikan pada kami, hamba-Mu bersama istri. Kami juga impatasikan warisan, jadi warisan bagi setiap jemaat, bagi setiap orang Tuhan, bagi setiap keluarga saya. Aku impatasikan, kami impatasikan. Terima saudara, terima. Ambillah tindakan profetik untuk menerima. Percaya, ambil tindakan profetik untuk menerima. Yang diam belum tentu terima. Saudara buka, saudara lapar dan haus. Terima saudara. Yang di bawah terima, yang di atas terima saudara. Ambillah tindakan profetik seperti saat kau terima pengampunan, saat kau terima segala kasih saudara. Terima Tuhan. Hamba-Mu doakan setiap jemaat Tuhan. Buka hati, lembutkan hati. Terima, semua menerima warisan iman, warisan rohani, warisan kesetiaan, warisan kasih karunia, warisan visi yang daripada Tuhan, warisan pengurapan, warisan hikmat, warisan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah impatasikan. Tuhan yang melimpahkan dan sungguh-sungguh terjadi atas setiap kehidupan jemaat yang menerima, terjadi dan mengalami dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Hamba berdoa dan ucap syukur. Hamba-Mu sudah impatasikan. Tuhan yang berkarya, Tuhan yang menjadikan. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Kami bersyukur Opa Oma selalu menjadi contoh dalam kasih dan kesetiaan. Kami belajar bahwa cinta itu bukan hanya kata-kata, tapi tentang tetap bersama dalam setiap musim kehidupan. Terima kasih Opa buat doa, pelukan,
dan teladan hidup yang selalu menguatkan kami. Kehadiran Opa dan Oma adalah berkat terbesar dalam hidup kami. Kami berdoa Opa Oma diberi kesehatan, sukacita, dan umur yang panjang. Teruslah saling mengasihi ya Opa Oma. We love you Opa Oma. Puji Tuhan, kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, amin. Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang memberikan anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada gembala kita, Pastor Obaja, Tanto Setiawan dan juga Ibu Obaja. 50 tahun sudah Tuhan menolong, menyertai, dan sore hari ini mari kita saksikan bersama-sama dengan kasih. Kami undang untuk Bapak Obaja untuk memotong kue secara simbolis. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah. Gereja Tuhan, puji Tuhan 50 tahun sudah Tuhan menyertai. Bahkan sore hari ini kita jadi saksi kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan orang-orang yang setia, orang-orang yang terus mengikut Tuhan sampai akhir. Dan sore hari ini mari bersama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita bersama-sama satukan hati kita tumpang tangan, kita bersatu hati untuk kita berdoa untuk Bapak Gembala Sidang, Bapak Ibu Obaja Tanto Setiawan yang kita kasihi. Kita punya gembala dan ibu gembala yang setia selalu di dalam melayani Tuhan dengan komitmen yang tinggi di dalam pelayanan yang keluar dari hatinya, yang boleh diimpartasikan kepada setiap kita, dan kita percaya telah menerima pengurapan impartasi kesetiaan yang luar biasa. Untuk itu mari kita mendoakan hamba yang dikasihi Tuhan, Pak Obaja dan Bu Obaja, supaya lebih-lebih dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan saya minta arahkan setiap tangan kita kepada hamba kita yang kita kasih, dan kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, suatu anugerah yang luar biasa yang telah Engkau berikan kepada setiap kami Tuhan, perkenanan-Mu yang nyata, khususnya bagi hamba-Mu yang setia kepada Engkau Tuhan. Pak Obaja dan Bu Obaja yang menjadi Bapak rohani kami Tuhan, dan telah mengimpartasikan pengurapan yang daripada Engkau. Seperti embun di gunung-gunung Hermon yang turun ke bukit-bukit Sion, kesanalah Engkau merintahkan berkat-Mu Tuhan. Dan kami tangkap Tuhan pengurapan yang dari hamba-Mu Pak Obaja dan Bu Obaja kepada setiap kami Tuhan, berkat-Mu nyata Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Saat ini kami bawa hamba-Mu Pak Obaja Tuhan dalam kasih anugerah-Mu, perkenanan-Mu yang sungguh-sungguh nyata Tuhan, sehingga Engkau akan memakai Pak Obaja lebih-lebih mengalami new wonders di dalam kesehatannya, mengalami new wonders di dalam kesehatannya, mengalami new wonders di dalam pelayanannya, mengalami new wonders di dalam setiap aspek kehidupan kami, Pak Obaja dan Bu Obaja, juga Pastor Jo, Pastor Nita, semua dalam anugerah perlindungan-Mu Tuhan. Berkati Tuhan Pak Obaja, seperti tema UC yang Kau berikan kepada hamba-Mu Pak Obaja, sungguh-sungguh terjadi, nation terjadi di dalam pelayanan Pak Obaja. Saat ini kami meminta kepada Engkau Tuhan, pengurapan bangsa-bangsa Engkau berikan kepada Pak Obaja, Bu Obaja beserta keluarganya Tuhan, sehingga mereka Engkau nyatakan Tuhan, bangsa-bangsa sungguh terjadi di dalam gereja-Mu ini Tuhan. Dan Engkau akan memakai Pak Obaja lebih-lebih Tuhan, Engkau yang membasuh Pak Obaja, Bu Obaja beserta keluarganya dengan darah-Mu yang kudus, dan malaikat-Mu senantiasa menjagai mereka, melindungi mereka, memberkati mereka
dalam setiap aspek kehidupan mereka. Dan Engkau yang nyatakan kemuliaan demi kemuliaan. Kesetiaan telah nyata bagi Pak Obaja dan keluarganya. Engkau tahu itu Tuhan. Perkenananmu sungguh nyata bagi Pak Obaja. Sesuatu yang luar biasa sebagai kepada kami sebagai anak-anak rohaninya Tuhan, boleh terima pengurapan yang daripada Engkau yang telah Engkau berikan kepada Pak Obaja, dan kami terima pengurapan yang luar biasa daripada Engkau saat ini Tuhan. Berikan ketulusan kepada setiap kami Tuhan, pelayan-pelayan-Mu di tempat ini, setiap jemaat-Mu, setiap pelayan Tuhan, setiap kabit, semuanya Tuhan, kesetiaan yang nyata Tuhan, mengerti apa yang menjadi visi gereja ini. Nation terjadi saat ini juga, dan kami bawa ibadah Jampat dalam kasih anugerah-Mu Tuhan, sehingga di ibadah Jampat penuh dengan hadirat-Mu, dan Kau yang dimuliakan Tuhan, sungguh-sungguh nyata dari kehidupan Pak Obaja sekeluarga. Perkenanan-Mu sungguh-sungguh nyata, kehidupan Pak Obaja yang menjadi panutan-Mu, menjadi panutan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Tuhan, Pak Obaja mengalami pernikahan yang ke-50 tahun ini Tuhan, sesuatu yang luar biasa boleh diimpartasikan kepada setiap kami ya Tuhan, dan kami terima pengurapan 50 tahun perkawinan kepada setiap kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan selanjutnya dalam tangan-Mu kehidupan Pak Obaja, Bu Obaja, Pastor Jo, Pastor Nita, semua keluarganya beserta anak cucu dalam kasih anugerah-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur, mari katakan bersama-sama, amin. Dan selanjutnya kepada Ibu Lani untuk menyampaikan satu buah kata. Bapak dan Ibu Obaja terkasih, saya mewakili segenap pelayan Tuhan. Menurut Mbah Google Pak Obaja, bahwa anggrek adalah simbol kekaguman, cinta dan ketulusan. Kami persembahkan anggrek ini untuk Bapak dan Ibu Obaja, karena kami mengasihi, mengagumi dengan segenap ketulusan hati kami terhadap Bapak dan Ibu Obaja yang selama ini telah membimbing kami. Dan tanaman anggrek itu adalah tanaman yang hidup Bapak dan Ibu, jadi mohon dirawat, dipupuk dengan baik, seperti Bapak dan Ibu sudah merawat kami anak-anak rohaninya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya. Mari bersama-sama kita ucapkan dengan sukacita dan juga dengan kasih. Happy wedding anniversary Bapak Ibu Obaja. We love you. Dan jangan lupa pakai sarang ngeyonya ya Bapak Ibu Saudara. Kita ucapkan dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Happy wedding anniversary Bapak Ibu Obaja. We love you. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Oke, kita akan berfoto sebentar. Kita bisa lihat bersama Bapak Ibu Saudara bahwa hari ini Tuhan sudah membuktikan bahwa mengasihi dan Tuhan mengasihi keluarga Bapak Ibu Obaja sampai 50 tahun dan bahkan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan dan kasih karunia Tuhan melimpah. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita yang dahsyat. Ya saudara, sekali lagi saya ingin terus mengucap syukur kepada Tuhan karena kesetiaan Tuhan, karena kebaikan, tuntunan Tuhan senantiasa. Tapi juga sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga, khususnya juga saat ini keluarga rohani. Ya, kesetiaan saudara, doa saudara, dukungan saudara, sehingga kita bisa bersama-sama dipakai oleh Tuhan sampai saat ini. Yang ketiga, saya juga nyadari bersama istri, ya semua kita manusia yang penuh dengan kekurangan. Pasti ada kekurangan-kekurangan yang mungkin ya kesalahan yang buat saudara sempat mungkin gak enak. Secara jujur dengan tulus kami bersama-sama mohon maaf. Ya saya percaya saudara anak-anak rohani yang luar biasa pasti memaafkan ya saudara.
Ya, juga terus dukung doa bagi kami bersama-sama dan kita ayo bergandeng-gandengan laksanakan amanat agung sampai nation, bangsa-bangsa. Tuhan yang akan berkarya dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan berkati. Jemaat keluarga Allah yang kekasih, hari ini spesial sekali ya. Kita merayakan Golden Wedding Anniversary, yaitu perayaan 50 tahun pernikahan dari orang tua rohani kita, Bapak Ibu Pastor Obadja Tanto Setiawan. 50 tahun bukan tentang panjangnya sebuah pernikahan, tetapi sebuah pilihan untuk tetap mengasihi, tetap setia, tetap mengutamakan Tuhan di dalam setiap musim kehidupan. Saya bisa bersaksi sama saudara bahwa apa yang Anda lihat di mimbar itu juga yang akan Anda lihat secara pribadi. Artinya gini, hidup mereka ini adalah sebuah teladan iman yang luar biasa sekali. Karena itu kita sebagai anak-anak rohani mereka, ya saya mau ngomong sama saudara, kita akan menerima warisan iman, warisan rohani khususnya dalam kehidupan berkeluarga dan di dalam pernikahan ini, impartasi dari Pak Obadja dan Bu Obadja. Satu warisan rohani dan teladan yang luar biasa inilah yang menginspirasi bukan hanya anak dan cucu, tetapi juga atas setiap jemaat keluarga Allah. Saya berdoa kiranya seluruh keluarga yang ada di tempat ini mengalami kasih Tuhan dan kepenuhan damai sejahtera Allah. Jadi hari ini, sementara kita mengakhiri ibadah ini, saya berdoa berkat untuk pernikahan, berkat untuk keluarga, diimpartasikan, terima itu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.